Aksi saling dorong terjadi antara para pengendara ojek online dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Kericuan terjadi saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online pun menolak diamankan petugas. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk desakan kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan membuka ruang komunikasi agar aspirasi mereka untuk menurunkan potongan biaya aplikasi sebesar 10% dapat terwujud. Bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Jadi kita minta tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Namun Kementerian Perhubungan hingga detik ini pun tidak pernah ada membuka ruang komunikasi. Para pendemo juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ojek online di tanah air. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pemotor menjadi bulan-bulanan sejumlah pendemo yang melakukan aksi protes kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Pemotor ini menjadi sasaran kemarahan pendemo karena menggeber motornya saat masa aksi melakukan blokade jalan di Jalan Surapati, Kota Bandung. Meski sudah dihalau, namun banyaknya massa membuat petugas kewalahan melerai aksi pengeroyokan ini. Akibatnya, motor dan helmnya rusak. Aksi pengeroyokan akhirnya dapat diredam massa lainnya. Pengemudi motor selanjutnya bisa selamat dari amukan massa aksi dan melanjutkan perjalanannya. Aksi demo dan blokade jalan buntut dari aksi protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan study tour. Atas kebijakan itu, banyak pekerja yang merugi dan nyaris gulung tikar usahanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung SMA 4 Kota Serang, Banten, Senin siang. Masa menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi semakin memanas saat massa memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Aparat kepolisian menghalau massa agar tidak masuk ke area sekolah. Dalam orasinya, massa menunjukkan tangkapan layar diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas hukum. PLT Kepala SMA 4 Kota Serang, Nurdiana Salam menemui massa yang gelar aksi. Pihaknya berkomitmen menuntaskan seluruh persoalan yang terjadi di sekolah ini termasuk dugaan pelecehan seksual. Massa aksi mengancam akan menggelar demonstran lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di jalan stasiun dan melawan Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Nah, ini nggak bisa kalau cuma mengimbau aja, menyampaikan. Jadi harus sama-sama turun kita ke lapangan
kita bersihkan kampung kita melawan dari yang namanya tawuran, narkoba, judi, dan maksiat lainnya. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di bengkel yang baru buka 2 hari di Jalan Baru, Cikeas Tapos, Kota Depok, para pelaku datang menggunakan mobil pickup saat beraksi. Pelaku sadar adanya CCTV, langsung memutar gerakan yang berada di bengkel agar aksinya tak terekam. Pelaku berjumlah 2 orang masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak kunci gembok dan langsung menggasak barang penjualan seperti ban dan oli yang berada di rak. Pelaku membawa kabur barang penjualan bengkel dalam waktu 30 menit. Yang dimaling cuma ban habis semua diambil, oli juga semua habis. Kerugiannya sih 40 juta ya. Soalnya sebelum kemalingan tuh kayak di seberang jalan kan kayak ada orang yang lihat mulu ke bengkel gitu, gak ada yang mantau. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialami ke kantor polisi dan kini kasusnya tengah ditangani kepolisian Polsek Cimanggis. Ya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam lapas kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset, maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama. Ya, jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Ya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam lapas kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bermula dari masalah utang, 2 keluarga kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlibat keributan. Ketegangan semakin menjadi saat suami dari pelaku ikut tersulut emosi. Suami dari sang kakak mencekik sambil menodongkan pistol ke arah adik iparnya. Ini berkas kalian ya? Sorry, nggak peduli lagi, nggak penting bagi aku. Sejumlah warga yang berusaha memisahkan keduanya tak dapat berbuat banyak. Bahkan sejumlah pakaian dan surat berharga milik adiknya dibakar oleh sang kakak. Kericuan bermula saat sang adik yang berutang kepada kakaknya sebesar Rp1.700.000 tak kunjung membayar. Sang kakak tersulut emosi setelah mendengar kabar jika adiknya hendak pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. Dia mengira kami mau melarikan utang. Sementara kami belum ada kemas-kemas barang. Dia datang langsung kan, istrinya bawa balok, mukulin Honda kami, patah kaca spionnya. Terus lakinya langsung nyekek suami saya sampai ke dinding gitu sambil todong pistol. Setelah penyerang itu dia balik ke rumah baru dibakarnya. Tak terima dengan perlakuan sang kakak, korban bersama suaminya melapor ke Polres Tanah Datar. Awal dari hutang piutang antara pelapor dan terlapor. Selanjutnya si terlapor atau yang memberi hutang ini tiba-tiba mendapat informasi bahwa si pelapor ini
akan pulang ke Medan, akan pergi ke Medan, sehingga si terlapor sekarang ini dengan emosinya langsung terjadilah peristiwa percecokan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan, pengancaman, dan pengerusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Rumah di kawasan Soreang, Kota Parepare ini terbakar hingga ludes. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun api telah membakar habis seluruh bangunan hingga ke belakang. Rumah ini ternyata dibakar anak pemilik rumah yang ditangkap polisi setelah terbukti menjadi pelaku pembakaran. Pelaku mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya hingga nekat membakar rumah. Pelaku berdalih meminta uang untuk digunakan melihat istrinya yang berada di kota Palu. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Jadi akibat dari perbuatan ini benar pelaku melakukan suatu pembakaran kepada rumah orang tuanya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, korek api dan kain yang digunakan pelaku untuk membakar rumah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi. Kobaran asap hitam pun menggulung ke atas. Teriakan kepanikan warga di permukiman padat penduduk yang rata-rata memiliki bangunan semi permanen membahana di Jalan Pasar Garuda, Tambora, Duri Utara, Jakarta Barat. 27 unit tim dinas kebakaran dari DKI Jakarta dan 135 personel tim damkar terjun langsung memadamkan api. Warga pun ikut berjibaku membantu tim damkar untuk padamkan api. Meski petugas kesulitan memperoleh sumber air untuk padamkan api, namun tim damkar terus melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Dari belakang, gang kedua. Langsung ngebesar gitu, Bu? Iya. Sempat ada ledak-ledakan, Bu? Ya? Nggak dengar itu. Nggak dengar dah. Jauh sih, sekitar ya dari ujung sini gitu. Iya. Itu akibat apa sih, kompor gas atau listrik, Bu? Ya. Saya juga kurang tahu dah dari api kompor gas, nggak tahu dari itu. Ini dari rumah siapa sih, Bu? Terjadi, kurang tahu. Besar aja. Hingga informasi ini tersampaikan kepada halayak di rumah, belum diketahui pasti penyebab kebakaran, jumlah rumah yang terbakar, serta kronologis pasti kebakaran yang terjadi. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah tempat usaha warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Pemicu kebakaran warung makan diduga karena kebocoran gas. Ibu Nurmini, pemilik warung makan yang melihat tempat usahanya sudah habis dilalap si jago merah, tak kuasa menahan tangis hingga sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya ke tempat yang lebih aman. 12 unit mobil pemadam beserta puluhan personil suku dinas penanggulangan kebakaran yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Satu warungnya habis, mungkin belakang juga untuk tempat tinggal. Jadi satu warung. Ada korban atau luka-luka atau korban? Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil. Sementara itu kobaran kebocoran gas LPG 12 kg juga terjadi di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 rumah porak-poranda dan memakan korban seorang ibu rumah tangga yang mengalami luka bakar.
Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. 7 tahun. Ini kontrakan berarti Bu? Kontrakan. Berarti tingkat tapi ya? Tingkat, ada tingkat, jadi rumah ini di tingkat ada 4 kontrakan. Jadi yang meledak yang 1 kontrakan yang paling depan sini. Yang terdampak berarti total berapa rumah Bu? Yang terdampak ya kita nggak tahu nih, ini 1, 2, 3 gitu kan. Ini depan yang paling parah ini. Soalnya dinding temboknya ini masuk ke rumah depannya sendiri. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Pasca kebakaran kapal motor Barcelona 5 pada Minggu siang kemarin, proses pendinginan terus dilakukan, terutama untuk memadamkan sisa titik api yang masih ada di kapal naas dengan rute Kepulauan Talaut menuju kota Manado tersebut. Hingga kini satuan kapal patroli dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 mengamankan lokasi kebakaran kapal Barcelona, tepatnya di perairan Laut Talise, Minahasa Utara. Pengamanan oleh Lantamal 8 ini dilakukan tidak hanya untuk membantu proses penyelidikan, tetapi juga pengamanan lalu lintas perairan di sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya saat musibah ini terjadi, pihak SAR Manado menyampaikan data yang diterima kapal membawa 280 manifest. Namun kenyataan total korban yang dievakuasi mencapai 571 orang. Tentunya jumlah ini 2 kali lipat dari data yang diberikan ke perusahaan. Dari Pulau Talise, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini, totalnya berjumlah 571 jiwa, dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Hingga saat ini, penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus terjadi. Nahas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia. Ketiga jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pelaku tak berkutik saat dibekuk tim operasi gabungan Barreskrim Polri dan Bea Cukai Bengkalis di depan Balai Penyuluhan KB, Jalan Puskesmas, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Angkat, barang udah diterima, 20 paket sabu yang disimpan dalam tas ransel diamankan dari tangan kedua tersangka Bobby Leoza Herlianda dan Andre Febrianda. Narkotika tersebut dipasok dari Malaysia melalui jalur laut. Kasubdit 4 Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Handik Zusen, telah memantau dan mengintai sekitar kawasan perbatasan Bengkalis. Hasil interogasi, salah satu tersangka Bobby mengaku hanya diperintah seorang berinisial Angel yang kini masih diburu polisi. Sementara Andre mengaku hanya memberi tumpangan dan tak mengetahui soal muatan narkoba. Kini keduanya dibawa ke markas Barreskrim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Petugas menguji laboratorium barang bukti yang disita. Operasi ini sekaligus membongkar modus penyelundupan narkotika jaringan internasional jalur perairan Bengkalis. Di Jakarta Selatan, Helmi Sembati melaporkan.
Tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga di Garut, Jawa Barat Jumat lalu menjadi perhatian kepolisian. Pasca insiden, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa seluruh saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Untuk kejadian yang di Pendopo mengenai makan gratis, kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian kemarin pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, perkara tersebut diambil alih atau dilimpahkan ke Krimum Polda Jabar. Sebelumnya pada Jumat 18 Juli siang, pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yakni Maula Akbar dan Putri Karlina, berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap. 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik untuk membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Dian Sandi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 5 sore. Dian Sandi mengaku dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan pertama Dian Sandi setelah Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara saat kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih dalam tahap penyelidikan, Dian Sandi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru, yaitu serakahnomics. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik.
Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak yang susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidak pasar terus dilakukan ke Banten, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan istri Iriana. Kehangatan terpancar dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komunikasi antara Prabowo dan Jokowi pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak ketinggalan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pertemuan ini. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bercerita terkait lawatannya ke sejumlah negara selama 2 minggu. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Dalam pertemuan kedua tokoh besar Indonesia ini, kehangatan juga terpancar saat Presiden Prabowo makan mie Jawa bareng Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menikmati mie Jawa di Jalan Pulang Geni di Solo, Jawa Tengah untuk menghadiri Kongres PSI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun ikut menikmati mie Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kunjungan Waketum Kadin Indonesia sekaligus Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Batawari bersama jajaran disambut hangat Deputi Menteri Perdagangan dan Industri Investasi Sarawak, Malaysia, Datuk Malcolm Musen Aklamo. Agenda kunjungan ini untuk membahas serta menciptakan kerjasama konkret dan menciptakan simbiosis mutualisme demi kemajuan bersama kedua negara, serta menjadi jembatan bagi para pelaku bisnis baik dari Malaysia maupun Indonesia. Melakukan beberapa pertemuan yang diharapkan akan ada kerjasama yang konkret untuk menyambungkan ahli-ahli perniagaan dari Sarawak dan dari Indonesia sehingga terjadi simbiosis mutualisis yang kita bisa bekerja sama untuk kemajuan kedua negara ke depan.
Itikat baik Kadin Indonesia mendapat respon positif. Deputi Menteri Perdagangan dan Industri Investasi Sarawak, Datuk Malcolm Hussein Aklamo, yang berharap pertemuan ini mampu membangun kolaborasi Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor industri. From the discussion hari ini, the most potential area of collaboration for business community would be one is biomass and pellets production yang memerlukan penanaman semula atau tempat baru, ya, baik dari segi polinial spesies atau bambu, ya, yang boleh diperbuat untuk menjadikan pellets, ya, untuk energi, green energy. Datuk Malcolm Hussein Aklamo juga menekankan sektor strategis lain yang bisa dikembangkan bersama, seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta sport tourism berbasis budaya. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Memberhentikan kendaraan jenis supercar 72 KM11. Sebuah mobil mewah terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yang itu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Di Jakarta, Helmi Sayangbati, Rio Manik melaporkan. Rafa Ramadhanis Wondo meninggal dunia setelah sebulan tak sadarkan diri. Bocah berusia 12 tahun yang baru duduk di sekolah dasar ini mengembuskan napas terakhirnya di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sebelumnya Rafa digigit ular weling pada pertengahan Juni lalu. Ia langsung dibawa ke RSUD Kajen, namun diagnosa dokter tidak menyatakan luka akibat gigitan ular. Setelah pulang ke rumah, Rafa justru pingsan lalu dibawa ke RSI Pegajangan. Karena kondisinya terus menurun, akhirnya dirujuk ke RSUP Karyadi Semarang. Setelah menjalani perawatan intensif selama 13 hari di Semarang, kondisi Rafa semakin memburuk. Dikatakan penanganan lambat atau gimana? Lambat. Lambat? Iya, terus kan katanya nggak berpisah. Ini setelah ini gimana? Mau langkah hukum atau gimana, Pak? Ya, atau masih? Belum ada. Belum pikir-pikir ya? Masih mikir-mikir ya? Ya. Mirisnya Rafa akan menjalani prosesi hitanan dalam waktu dekat. Seluruh persiapan sudah dilakukan keluarga, namun takdir berkata lain. Rafa justru dipanggil Yang Maha Kuasa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ibu berinisial N yang diduga menjadi korban penganiayaan tetangganya di wilayah Koja, Jakarta Utara melaporkan kasus kekerasan ke Polsek Koja bersama organisasi sayap Partai Perindo, Puspadaya Perindo. Pendampingan hukum dilakukan Puspadaya Perindo guna memastikan korban mendapat akses hukum yang adil. Puspadaya Perindo juga berkomitmen untuk mengawal serta mendampingi korban hingga ke pengadilan guna mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami. Mendampingi korban ini adalah bentuk dari Puspadaya untuk mendampingi korban untuk adanya prinsip-prinsip perlindungan kepada perempuan, baik itu dalam proses-proses penyidikan di Polsek Koja ini. Kami Puspadaya Perindo akan selalu mendampingi ini sampai dengan selesai dan sampai dengan putus pengadilan yang dijatuhkan kepada terlapor ataupun pelaku. Puspadaya juga aktif melakukan edukasi serta memberikan ruang layanan gratis bagi korban yang membutuhkan pendampingan hukum atau psikologis.
Pastinya kita akan melindungi dan juga mendorong masyarakat untuk lebih berani speak up. Kami ingin baik perempuan, anak, dan disabilitas mendapatkan perlindungan, kemudian secara hukum, baik secara psikologis, dan bisa kembali lagi kepada masyarakat, di tengah masyarakat, dan berdaya kembali. Selain bantuan pendampingan hukum, Puspadaya Perindo juga berkomitmen menghadirkan keadilan bagi perempuan, anak, serta disabilitas yang menjadi korban kekerasan bersama lembaga terkait. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.